Baik, kita baca sedikit lanjutan kitab Safinatul Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kita masih bab Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain. Ila anqal faslun, bermula ini fasal surutul jumu'ati sittatun, syarat-syarat sah mendirikan Jum'ah sittatun itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama, syarat sah mendirikan sholat Jumat yaitu bahwa seluruh rangkaian sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Ini sudah kita bahas ya. Jadi semua rangkaian sholat Jumat, baik khutbahnya maupun sholatnya harus berada di waktu zuhur. Tidak boleh keluar dari waktu zuhur. Jadi kalau kita mengerjakan sholat Jumat, khutbahnya harus di waktu zuhur, sholatnya juga di waktu zuhur. Misalkan ada suatu daerah sholat Jumatnya mepet ke waktu asar. Nah, di kita nggak pernah terjadi. Di kita tidak pernah, yang biasanya melaksanakan sholat Jumat itu pas masuk waktu zuhur. Bagaimana kalau terjadi telat misalnya? Begitu kita belum selesai sholat Jumat, baru rakaat pertama mau rakaat kedua azan asar. Bagaimana kalau begitu tuh? Kalau terjadi seperti itu, maka tidak sah sholat Jumatnya. Maka harus disempurnakan jadi sholat zuhur. Yang harusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Niatnya sholat Jumat, pelaksanaannya jadi sholat zuhur. Kalau mepet waktunya keluar dari waktu zuhur. Dan ini kemungkinan ini kecil sekali terjadi di daerah kita, karena biasanya kita mau buru-buru, begitu masuk waktu zuhur azan langsung wajib langsung azan. Bagaimana kalau yang masbuk? Sudah kita jelaskan ya. Kalau dapat rakaat 1 rakaat bersama imam, maka sholat Jumatnya sah. Begitu kita sampai masjid, imam udah mau tahiyat, baru nyampe kita ke masjid karena memang ada halangan. Nyampe masjid udah tahiyat. Gimana kita milu sholat Jumat? Enggak sah kalau kita sholat Jumat. Ikut jamaahnya boleh. Kita ikut jamaah, ikut langsung takbiratul ihram, duduk, ikut tahiyat. Setelah itu kita bangun, kita lanjutkan sholat 4 rakaat. Jangan 2, tapi sholatnya zuhur. Jamaahnya dapat, tapi sholat Jumatnya nggak dapat. Jangan nggak sholat. Jangan sampai masjid, ini udah tahiyat, balik lagi ya. Akhirnya nggak sholat. Zuhur nggak sholat, Jumat nggak sholat, PA namanya. Lanjutin sholat zuhur. Kalau terjadi begitu, atau misalkan ketika kita mau sholat nih, sholat Jumat, begitu pertengahan sholat kita batal. Begitu mau wudu, habis airnya, hidupin air dulu. Misalnya, bisa kan terjadi kayak gitu? Wudu dulu, begitu kita balik lagi ke jamaah, udah mau udahan, kita ikut, makanya kita lanjutkan sholat zuhur. Kalau tidak dapat 1 rakaat bersama imam, itu yang pertama. Wa antuqama fi hittatil baladi, dan didirikan itu sholat Jumat pada batas wilayah. Jadi mendirikan sholat Jumat itu harus ada di wilayah kita. Kalau dulu satu desa dulu waktu saya kecil, satu desa itu hanya ada 1 masjid yang dibaca sholat Jumat. Karena masih menampung.
Dan orang dulu jalan biasa. Dulu di Desa Jampang dulu belum ada. Desa Jampang hanya ada satu Masjid Al-Hidayah. Tegal cuma ada satu Masjid Babul Huda. Kita sholat ke Jampang cuma satu. Karena dalam satu balad, satu wilayah itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i hanya boleh didirikan satu sholat Jumat. Kemudian karena perkembangan manusia, sekarang wilayah itu bisa jadi wilayahnya bukan lagi desa, tapi tiap RW ada masjid. Kenapa? Karena sudah tidak memungkinkan untuk ditampung di satu tempat. Enggak boleh di luar perbatasan. Misalnya di lapangan luas di daerah orang kita dirikin Jumat. Orang Ambulu ini orang kampung Ambulu bikin sholat Jumatnya di Gunung Ubud misalnya. Enggak boleh kayak gitu. Harus di wilayah kita. Walaupun orang Ambulu semua ke sana misalnya, kita bikin masjid di sana di Gunung Ubud. Untuk sholat Jumat orang Hambu nggak boleh. Jadi kalau orang kampung Hambu ini yang mendirikan sholat Jumatnya di kampung Hambu, jangan di luar balad. Itu yang kedua. Boleh berdekatan mendirikan masjid jika memenuhi syarat. Misalkan karena tadi terlalu jauh. Tapi sekarang banyak yang dekat mengadakan sholat Jumat. Kayak di Babakan Al-Ikhwan dengan Al-Mujahidin, jaraknya cuma berapa ratus meter, kelihatan masjidnya. Di mana itu? Itu ada beberapa pertimbangan guru kita dulu mengadakan Jumat di situ yang memenuhi syarat secara fikih. Di antaranya misalnya terjadi keributan dulu sama orang kampung itu. Nah, boleh dia mendirikan masjid untuk sholat Jumat. Keributan yang tidak bisa diselesaikan karena masalah-masalah agama tentunya, bukan masalah dunia, bukan. Masalah-masalah keduniaan nggak boleh berdekatan. Misalnya di Al-Kalam ada masjid, terus di sini di kampung sini ada masjid untuk sholat Jumat, nggak boleh karena masih tertampung. Di Baitul Hikmah ada masjid nih, ini dekat rumah Bang Agus, berdiri masjid lagi, bikin sholat Jumat, nggak boleh. Kecuali ada syarat-syarat yang menjadi sebab dibolehkannya masjid yang berdekatan. Itu yang kedua. Wa antu sholat jamaatan, sholat Jumat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Nggak sah sholat Jumat sendiri-sendiri. Gua malas banget itu masjid sholat Jumat di rumah nggak boleh. Sholat Jumat kudu berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat tanpa berjamaah. Wallahu a'lam. Kita dulu ya. Ada yang bertanya sampai sini? Bila sudah
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim.